Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kapan harus mengeluarkan zakat. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pihak yang berhak menerima zakat dan sedekah yang sunnah. Siapa saja yang berhak untuk menerima harta zakat ini? Dan siapa saja yang berhak untuk menerima sedekah sunnah? Ya. Nah, pertama, orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang wajib membayar zakat? Apakah boleh baginya untuk membayarkan kepada setiap orang dan kepada pihak manapun? Apa terserah kita? Kita mau ngasih ke siapa zakat ini? Atau bolehkah menyerahkan zakat untuk pembangunan masjid? Sekarang kita punya harta zakat. Apakah boleh kita serahkan untuk pembangunan masjid? Atau kalau misalkan ada pembangunan sekolah atau pondok pesantren, bolehkah kita menyerahkan zakat kita untuk membangun sekolah atau pondok pesantren? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita baca ayat yang ada di bawah ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk disalurkan di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi, orang-orang yang berhak menerima zakat atau pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat itu ada 8 saja. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah orang fakir. Kemudian kedua, orang miskin. Ketiga, pengurus-pengurus zakat. Keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Kelima, untuk memerdekakan budak. Keenam, orang-orang yang berhutang. Ketujuh, untuk disalurkan di jalan Allah. Dan yang terakhir, kedelapan, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sekarang kira-kira masjid atau pondok pesantren boleh nggak? Nah, yang dimaksud dengan sedekah pada ayat di atas ini, innamas shadaqatu lil fuqara, yang dimaksud dengan sedekah itu adalah zakat yang wajib, seperti zakat mal, zakat emas, zakat uang, zakat perak, kemudian zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, itu, dan juga zakat fitrah. Ya. Jadi semua zakat itu kalau kita mau menyalurkan harus ke salah satu di antara 8 pihak ini. Allah telah menentukan siapa saja yang diberi zakat. Mereka ada 8 golongan. Maka tidak boleh menyerahkan zakat kepada selain mereka. Nah, 8 golongan itu adalah yang pertama, orang-orang fakir. Apa yang dimaksud dengan orang-orang fakir? Orang-orang fakir itu mereka adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk memiliki sedikit tapi tidak mencukupi, atau memiliki sedikit tapi tidak mencukupi mereka. Jadi orang-orang fakir itu mereka yang nggak punya sesuatu apapun atau punyanya cuma sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Kemudian golongan yang kedua, orang-orang miskin. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang miskin ini? Mereka adalah orang yang memiliki sesuatu, akan tetapi tidak mencukupi mereka. Dan keadaan orang-orang miskin ini masih lebih baik kalau dibandingkan orang-orang fakir. Itu yang dimaksud dengan orang miskin. Mereka punya sesuatu, tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka. Tapi keadaan mereka tuh masih lebih baik kalau dibanding orang-orang fakir. Kemudian golongan yang ketiga yang berhak untuk menerima zakat, yaitu wal amilin 'alaiha. Maksudnya amil zakat. Siapa amil zakat itu? Amil zakat ini adalah orang-orang yang ditugasi oleh pemerintah kaum muslimin untuk menarik zakat. Jadi petugas-petugas yang ditugasi oleh pemerintah untuk menarik zakat. Sehingga diperbolehkan bagi pemerintah untuk memberikan sebagian zakat yang terkumpul kepada amil zakat sebagai upah atas tugas mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang disuruh sama pemerintah untuk menarik zakat dari orang-orang kaya ini, maka pemerintah boleh memberikan sebagian dari harta zakat ini untuk bayarannya, untuk upahnya. Nah, kecuali apabila mereka telah mendapatkan gaji khusus selain dari zakat. Kalau mereka sudah dapat gaji khusus dari pemerintah, kamu bayarannya ini untuk menarik zakat dari orang-orang kaya, maka itu tidak usah ngambil dari harta zakat kalau sudah ada bayaran khusus dari pemerintah. Tapi tetap yang mengambil atau yang membagikan kepada amil zakatnya adalah pemerintah. Kemudian golongan yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang dilunakkan hatinya. Siapa itu? Mereka adalah para pemimpin yang ditaati oleh kaum mereka, sehingga diharapkan mereka akan masuk Islam dengan diberi zakat. Jadi maksudnya orang-orang yang dilunakkan hatinya, ini ada beberapa orang. Yang pertama adalah mereka para pemimpin. Mereka nggak harus muslim. Mereka adalah pemimpin yang ditaati sama kaumnya. Nah, ketika dia diberi zakat, ketika dia diberi harta dari zakat ini, maka diharapkan dia bisa masuk Islam. Kalau pemimpin ini masuk Islam, maka masyarakatnya juga ikut-ikut masuk Islam karena dia adalah pemimpin yang ditaati oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua, dari orang-orang yang dilunakkan hatinya adalah orang-orang yang kejahatan mereka bisa dicegah sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Nah, kalau misalkan ada orang atau misalkan pemimpin yang ditaati oleh kaumnya, tapi dia suka mengganggu orang-orang muslim. Nah, kalau misalkan dia diberi harta dari harta zakat ini, apakah dia bisa menghentikan kejahatan mereka kepada kaum muslimin? Kalau bisa, maka boleh dia dikasih harta dari harta zakat ini. Kemudian yang ketiga, atau untuk menguatkan keimanan mereka. Jadi misalkan ada orang yang baru masuk Islam, orang mu'alaf. Nah, kalau mu'alaf ini terkadang mereka ketika masuk Islam, mereka dijauhi sama keluarganya, mereka dijauhi sama teman-temannya. Terkadang mereka kesulitan ekonomi, mereka kesulitan dalam masalah harta. Maka dia boleh dibantu dengan harta dari zakat ini. Kemudian yang kelima, wafir riqabi, riqab. Apa yang dimaksud dengan riqab? Yang dimaksud adalah membebaskan budak. Ya, jadi misalkan ada budak kaum muslimin ini. Budaknya ini muslim. Boleh membebaskan budak itu dari harta zakat. Kan yang namanya budak itu diperjualbelikan.
seperti barang dagangan itu. Boleh, budak itu dibeli, kemudian dibebaskan. Uangnya dari harta zakat. Dan orang yang sedang dalam usaha membebaskan diri dengan cara menyicil. Jadi ada budak yang ingin membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan. Gimana caranya? Caranya dia bekerja, kemudian dapat uang, dapat bayaran, kemudian untuk menyicil dirinya kepada pemiliknya, kepada tuannya. Jadi dia menyicil dirinya sendiri, dia membeli dirinya sendiri agar bisa bebas dari perbudakan. Serta untuk menebus kaum muslimin yang tertawan. Nah, ketika perang, itu kan ada tawanan perang. Jadi kalau ada kaum muslimin menjadi tawanan perang, maka itu boleh ditebus pakai harta zakat. Ya, biar bisa bebas dari tawanan. Kemudian yang keenam, wal gharimina. Gharim itu orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Meskipun dia kaya, ya. Misalkan ada orang kaya, dia kepingin memperbaiki hubungan di antara manusia. Kemudian dia berhutang kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Maka dia ini boleh untuk menerima zakat meskipun dia kaya. Untuk apa zakat itu? Untuk membayar hutang itu. Karena hutangnya dipakai untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Atau untuk menanggung beban hutang yang tidak mampu untuk dilunasi. Terkadang ada orang yang punya hutang banyak, tapi dia tidak bisa untuk melunasi hutangnya. Dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Maka dia juga boleh untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Ta'ala. Orang-orang yang jihad di jalan Allah itu boleh untuk dikasih zakat, boleh untuk menerima zakat. Kemudian ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Jadi dia lagi safar, kemudian bekalnya habis. Maka dia boleh menerima zakat. Nah, sekarang kita kembali ke atas lagi. Bolehkah menyerahkan zakat untuk pembangunan masjid? Kalau untuk pembangunan masjid, karena pembangunan masjid ini tidak termasuk dari 8 golongan ini, maka tidak boleh. Tapi sekarang apakah kita boleh menyerahkan zakat di masjid? Misalkan ada perkumpulan, ada panitia penerimaan zakat di masjid. Apakah kita boleh untuk menyerahkan zakat kita kepada panitia tersebut? Kalau harta zakat yang dikumpulkan oleh panitia itu disebar kepada orang-orang fakir, miskin, atau salah satu dari 8 golongan ini, maka kita boleh untuk menyerahkan zakat kepada mereka. Kita nitip untuk menyalurkan zakat, itu boleh. Ya. Tapi kalau untuk khusus pembangunan masjid, misalkan ada orang yang lagi bangun masjid, kita kasih harta dari harta zakat ini, maka tidak boleh. Ya. Kemudian bolehkah menyerahkan zakat untuk pembangunan sekolah atau pondok pesantren? Jawabannya tidak boleh. Ya. Kecuali kalau sekolah atau pondok pesantren itu membentuk panitia seperti yang ada di masjid itu. Panitia untuk menyalurkan zakat kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan salah satu dari 8 golongan tersebut. Ya. Jadi saya cukupkan pelajarannya sampai sini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.